Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil, namun mereka hidup berkecukupan. Setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Bisakah kamu memasak siang ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang, ibu harus menyelesaikan ladang. Setelah itu, bisakah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Gak mau, Bu. Nanti kalau aku masak badanku menjadi bau tungku. Aku kan baru selesai mandi dan luluran. Terus kalau aku mengantarkan makanan ke ladang, nanti badanku jadi hitam. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Ibu ini kemana aja sih? Seharian gak ada makanan. Aku tuh kan lapar. Tadi kan ibu... Betapa terkejut dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Ayo ikut ibu ke Keesokan pasar, harinya, Nak. Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Gak mau, Bu. Darmi gak mau ke pasar. Pasar kan becek. Lagi pula kalau Darmi ikut ibu ke pasar, nanti kulit Darmi yang bersih ini jadi hitam kayak ibu. Akhirnya ibunya pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen yang tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedak Darmi habis. Belikan yang baru dong, Bu. Iya, nanti ibu belikan, Nak. Asalkan kamu ikut ke pasar ya, agar ibu tidak salah membelinya. Iya deh. Tapi nanti jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Sudahlah, Bu. Pokoknya ibu di belakang Darmi. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Darmi, mau kemana? Pasar. Mau ke pasar. Itu siapa, Darmi? Ibumu? Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Mana mungkin dia ibuku. Betapa sedihnya Ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ia tahan di dalam hati. Udah, aku duluan ya. Aku mau ke pasar dulu. Tulis itu ada. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke pasar. Iya, banyak ibu Saat di perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Saat sedang asik berbincang, salah satu teman Darmi melihat Darmi sedang berjalan. Kemudian mereka menghampirinya. Aku mau ke pasar. Tumben sekali Darmi ke pasar. Ngomong-ngomong, yang di belakangmu siapa? Ibumu, Darmi? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Mana mungkin dia ibuku. Oh, pembantumu. Ya udah, aku duluan. Ya. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Hai Darmi, tumben kamu mau ke pasar. Ini aku mau beli sesuatu. Soalnya Darmi, kalau sekarang kamu cantik saya, bisa saja. Kalau kamu mau cantik seperti aku,
mungkin dia ibuku. Setelah bertemu temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan perjalanan ke pasar. Sampainya di sana, Darmi melihat barang yang dijual di pasar itu. Kemudian Darmi menghampiri pedagang yang menjual alat kecantikan untuk membeli bedak. Lihat Mbak, saya mau bedak yang bagus dengan harga yang mahal. Oh, ini bedak terbagus yang kami punya, Mbak. Darmi, jangan yang terlalu mahal, Nak. Uang ibu tidak cukup. Sudahlah Bu, ibu diam saja. Sana ibu jangan dekat-dekat Darmi. Mbak, jangan begitu kepada ibumu, Mbak. Dia bukan ibuku, dia pembantuku. Begitu ya. Saya mau bedak yang itu. Boleh, Mbak. Harganya? 3.000. Terima kasih, Mbak. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah kepada ibunya karena ada barang yang tidak terbeli. Ibu ini gimana sih malah ngomong kayak gitu? Darmi kan pengen beli yang lain. Darmi, barangnya tadi saja sudah cukup mahal, Nak. Uang ibu sudah tidak cukup lagi. Banyak alasan. Kalau Darmi mau beli sesuatu itu, ibu harus beliin. Lagi pula Darmi kan sebelum pergi sudah bilang, ibu jangan deket-deket Darmi. Darmi tuh malu Bu, punya ibu yang kulit hitam, jelek, seperti pembantu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Lalu ia pun berlutut dan berdoa. Hamba sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan anak hamba. Tolong sekiranya Engkau menghukumnya agar dia menjadi jera. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita Batu Menangis, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang sudah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan dalam hidupmu. Bu, bedak Darmi habis, tolong belikan Bu. Iya, Bu, bedak Darmi habis. Terus harus gimana? Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu siang ini tidak pulang. Ibu harus menyelesaikan panen di ladang kita. Setelah itu kamu bisakah kamu nakali abi nakal. Jadian ini tenang orang. Gitu, Neng. Tolong kami, sekiranya Engkau Ibu ini gimana sih malah ngomong kayak gitu? Darmi kan pengen beli yang lain. Darmi, barang yang tadi kamu beli aja itu sudah cukup mahal, Nak. Uang ibu tidak cukup lah. Motor. No. Tadi di pasar, iya banyak ibu-ibu